nyatanya seperti apa. Saya kira itu Bapak Ibu gambaran-gambaran dalam digital marketing ini. Semoga saja apa yang kita lakukan ini memberi manfaat kepada kita semua. Nah, terus terang aja kami di manajemen mohon maaf, mungkin ada beberapa informasi yang akhir-akhir ini tidak mengenakan. Contohnya penerimaan rapot ternyata berubah di hari Kamis, dan Kamisnya pun jatuhnya di tanggal 29. Ini saya mendengarkan saja yang cuti-cuti itu kebingungan sekali. Saya nggak nanggapi macam-macam, hanya tersenyum saja. Ya kenyataannya seperti itu Pak Faris. Pak Faris sudah membuktikan di Instagram ataupun di platform yang lain. Memang di SMKN 1 Singosari luar biasa Pak kegiatannya Pak. Ini aja kakomlinya itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini nggak berhenti Pak, ada kegiatan. Sampai besok hari Jumat itu juga ada kegiatan. Ya begitulah, pekerjaan saya belum selesai, harus punya pekerjaan lain. Karena kayaknya kita harus dituntut seperti perkembangan laptop ya. Itu prosesornya i7, sekarang yang terakhir berapa Pak itu Pak? Nah ya itu generasi sekian. Dan itu harus bisa multitasking. Beberapa 2, 3, 4, 5 pekerjaan harus dikerjakan pada saat yang bersamaan. Jadi itu memang gambaran di kita tentang volume pekerjaan yang harus kita selesaikan. Saya kira itu aja Bapak Ibu sekalian tentang sedikit sambutan di awal kegiatan tentang workshop kewirausahaan berbasis digital marketing. Ini tadi kayaknya ada yang kelupaan Bu, yang ngajar kewirausahaan itu enggak? Bu, enggak yang di NA, ya, yang di NA enggak ada. Bu Amper ya? Yang ada kewirausahaan enggak tersentuh. Ya saya kira itu aja Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus untuk sambutannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Faris Indria. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan praktek. Kami persilakan kepada Bapak Faris. Kesempatan yang kedua saya bisa hadir di sekolah yang luar biasa ini, ya. Ini ada wajah baru dan ada wajah lama yang kemudian mungkin dulu pertama ketika kita pelatihan kita sudah mencoba untuk membuka hati, gitu ya. Yang katanya generasi kolonial itu kalau disuruh install aplikasi editing dan sebagainya itu sulit. Tetapi kemudian pada saat itu dipaksa dan mau tidak mau akhirnya mencoba, gitu ya. Bisa gitu kan. Maka hari ini kita coba lebih dipaksa lagi agar kemudian pelatihan pada pagi hari ini mendapatkan hasil yang maksimal. Keduanya mudah-mudahan aktivitas Bapak Ibu sekalian ini menjadi sebuah amal ibadah yang luar biasa. Dan mudah-mudahan menjadi catatan terbaik untuk hidup kita, gitu ya. Kalau saya lihat di Instagramnya Bu Wiwi ini kegiatan SMK Negeri 1 Singosari ini tak henti-henti untuk kemudian beraktivitas, gitu ya. Saya sampai, wah ini sekolah ini kok luar biasa sekali, gitu kan. Bahkan kalau bisa mungkin hari Sabtu Minggu mungkin masuk, Pak. Betul ya? Oke, betul sekali gitu ya. Ya, insya Allah lah itu bisa menjadi berkah ya, barokah untuk keluarga kita. Ya, sama Bapak Ibu, saya ini belum pulang ke rumah, Pak. Saya bulan Desember ini, akhir November sampai hari ini, saya pulang ke rumah cuma ambil kaos sama baju. Ya. Jadi minggu kemarin, minggu lepas saya dari Trengganu
Malaysia, 1 minggu di sana. Kemudian hari Senin kemarin saya ada kegiatan di Tuban, hari Selasa kegiatan di Surabaya, Rabu siang saya kedatangan Pak Lanyala Mataliti, mendampingi beliau. Kemudian sorenya harus ke sini, hari ini ke sini di SMK. Besok saya harus berangkat ke Ponorogo untuk mengikuti musyawarah wilayah BWM di Ponorogo tanggal 23, 24, 25. Hari Senin baru saya bisa pulang. Kira-kira demikian. Jadi oke lah, kita yang penting sehat, yang penting kita happy. Ya, kata guru saya, apapun aktivitasnya yang penting kita buat happy biar kita tidak merasa capek. Kira-kira demikian. Oke Bapak Ibu, hari ini saya mau merefresh terlebih dahulu terkait dengan digital marketing. Ya, karena mungkin sebagian besar Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini sudah paham atau sudah menyelami digital marketing, tetapi kita masih sebatas menikmati, belum meng-create atau belum membuat. Ya, menikmati saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong digital marketing itu sebenarnya adalah kita terkait dengan apapun yang kita temui di dunia internet. Ya, karena kalau kita ngomong digital tidak adanya internet sebenarnya itu pun juga tidak maksimal, kira-kira demikian. Maka apa yang harus dilakukan ya di era saat ini terkait dengan digital marketing dan sebagainya? Yang kita harus lakukan adalah kita harus move on. Ya, move on, kita harus mencoba membuka diri bahwasanya sosial media digital, ya, ekosistem digital itu adalah sebuah hal yang harus kita terima dan mau tidak mau harus kita selami bersama. Ya. Kenapa? Karena dengan digital inilah yang kemudian nanti yang akan datang, yang akan kita ajarkan kepada siswa-siswi kita untuk menghadapi digital global atau digitalism. Ya, jadi yang akan datang itu kita bicara mengenai dunia digital. Ya, meskipun informasi yang kami dapat startup saat ini lagi tumbang semua, Pak Ibu. Ya, lagi tumbang. Jadi banyak startup yang kemudian fundingnya tidak kuat, itu lagi tumbang. Dan risetnya mengatakan ternyata lagi-lagi kita bicara mengenai ekosistem yang kemudian dibangun oleh startup tersebut. Ya, dulu yang namanya tukang ojek online itu aplikasi itu banyak, selain Gojek ada Grab. Terus ada lagi apa itu? Uber, ada lagi Jack, ada lagi Hijab Jack dan sebagainya. Ya, tapi semuanya tumbang. Tinggal 2 yang kemudian populer di Indonesia. Ya, kalau di negara Singapura atau di Malaysia mungkin ada yang lain. Kalau di Indonesia tinggal 2 gitu ya, yakni Gojek dan Grab, itu yang paling populer. Gitu kan? Terus kemana yang lain gitu kan? Ya, mereka tumbang dengan masing-masing. Mereka tumbang dengan ekosistem yang kemudian dibangun dan kemudian tidak mampu untuk bersaing. Nah, kalau mereka yang kemudian sudah menyiapkan saja itu bisa tumbang, apalagi kalau kita tidak menyiapkan. Ya, kira-kira demikian. Karena apa, Bapak Ibu? Saya melihat seperti ini, Bapak Ibu. Ini sekali lagi ini refresh bentar. Ini refresh saja. Karena ini nanti, Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini akan dihadapi sebuah era yang kemudian era di mana masyarakat Indonesia akan sadar akan namanya internet. Ya, akan sadar dengan namanya internet. Saya contohkan ini, Bapak Ibu sekalian. Masyarakat kita itu total itu adalah 274 juta. Ya, 274 juta jiwa di Indonesia. Tetapi yang terkoneksi dengan internet itu justru 125%-nya. Berapa? 345 juta. Artinya satu orang itu bisa saja connect 2 atau 3 internet. Ya, apalagi handphonenya yang menggunakan handphone dual SIM atau triple SIM atau quad SIM gitu ya. Satu handphone bisa 2 nomor, 3 nomor dan seterusnya. Yang satu untuk keluarga, yang satu untuk bisnis, yang satu khusus sekolah, yang satu untuk yang lain misalkan. Gitu ya. Maka kemudian kalau kita melihat dari sini saja Bapak Ibu sekalian, ini adalah kesempatan emas yang kemudian harus kita siapkan di dalam era digital ini. Nah, bagaimana kemudian kita menyiapkannya? Salah satunya adalah kita harus meningkatkan terkait dengan literasi digital kita. Kalau Bapak Ibu masih bermindset bahwasanya media sosial itu adalah hal yang negatifnya lebih besar, maka itu yang harus kita redam. Karena saya yakin betul sekali lagi bahwa Bapak, Ibu-ibu yang kemudian era kolonial gitu ya, atau baby boomers masih belum bisa menerima terkait dengan
media sosial. Ya. Dampaknya memang positif negatif Bapak Ibu, tetapi kita tidak harus melulu bicara mengenai negatifnya. Tetapi kita juga harus melihat dampak positif yang kemudian dihadapi atau yang dilakukan oleh masyarakat atau ekosistem yang kita buat. Dan yang aktif di media sosial Bapak Ibu itu hampir 170 juta orang, ya. Dan ini menjadikan kesempatan yang sangat luar biasa sekali yang kemudian bisa kita lihat. Ini masih refresh, sekali lagi saya merefresh. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi ketika kita bicara mengenai era digital? Yang terjadi adalah perubahan paradigma, perubahan mindset. Ya, paradigma kita yang awalnya itu adalah tulis itu menjadi populer. Hikmahnya dari COVID-19 itu adalah kita disadarkan bahwasanya digital itu ternyata sudah menjadi makanan setiap hari atau aktivitas setiap hari. Ya, saya yakin Bapak Ibu dulu sebelum adanya COVID, sebelum adanya Zoom, Google Meet, LMS ya, Learning Management System dan sebagainya, saya yakin Bapak Ibu sekalian lebih suka mengajar di kelas secara tulis, ada spidol kemudian kita tulis di papan, dibanding dengan saat ini yang kemudian Bapak Ibu sekalian sudah mengenal istilah Learning Management System, Electronic Learning, kemudian Zoom, Google Meet dan sebagainya. Ya, Kemendikbud itu kalau satu hari, kalau rapat itu nggak bisa satu tempat nggak bisa. Saya pernah itu ikut pendampingan terkait dengan hibah dalam satu waktu yang bersamaan itu dua kesempatan atau dua tempat yang berbeda. Akhirnya apa? Menyalakan laptop, menyalakan handphone. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian juga mengalami seperti itu, gitu ya. Pada saat COVID-19 kemarin, gitu kan. Nah, itu yang kemudian Bapak Ibu sekalian merubah bahwasanya era saat ini eranya adalah era digital yang kemudian harus kita lakukan. Kalau dulu kita masih membaca koran Jawa Pos itu dalam bentuk paper, gitu. Sekarang tidak lagi. Bentuknya adalah dalam bentuk aplikasi. Kalau dulu kita masih membaca majalah, saya dulu masih ingat ada majalah bola gitu ya. Keluarnya setiap hari Senin kalau nggak salah. Ya, dan langganan. Di tengah-tengahnya ada poster dan sebagainya. Itu setiap Senin saya beli karena suka. Ya, karena pemain, karena sepak bola dan sebagainya. Gitu kan? Maka saat ini informasi tersebut sudah kita dapatkan melalui apa? Media sosial. Gitu ya. Kayak kemarin misalkan ketika Argentina sama Prancis gitu ya. Jadi yang pendukung Prancis mohon bersabar ya. Ini hanya penundaan saja. Ya, ini hanya penundaan saja. Ya, mohon bersabar. Ini hanya ditunda saja. Insya Allah 2026 insya Allah bisa juara ya. Bersabar. Juara grup. Ya. Nah, apa yang kemudian terjadi ketika Anda tidak bisa nonton pada malamnya atau dini harinya? Pagi setelah sholat subuh, setelah Anda bersih-bersih santai sambil menunggu jam kantor, mungkin Anda melihat sosial media, oh ternyata kemarin itu yang menggolkan adalah si A, si B, si C dari 12.000 misalnya. Atau kemudian kita bicara mengenai FTV, ini baru kemarin kita upload misalnya. Ini kita coba FTV-nya UMG gitu ya. Oke, nah seperti ini misalnya. Oke ya, nah ini semuanya urus sekalian. Ini tadi saya katakan. Membuat konten seperti ini kita tidak boleh kemudian apa? Berharap banyak dari apa yang kemudian kita inginkan. Kita nggak bisa, karena apa? Karena ekosistem yang kita bangun, ekosistem yang terbentuk itu adalah ekosistem yang sangat heterogen sekali. Ada yang, saya contoh saja, satu ruangan ini saja. Saya yakin tidak semua orang suka dengan apel. Ada yang suka apel tapi apel hijau. Ada yang suka apel tapi harus apel merah. Saya sukanya apel tapi apelnya ini yang sudah agak matang sehingga saya ketika mengunyah itu tidak terlalu keras. Ada yang dan sebagainya. Sama dengan konten. Konten itu kita siapkan. Maka tadi kalau ada pertanyaan, Pak, apakah perlu sebuah konten itu harus kita benar-benar siapkan? Ya jawabannya. Karena ketika kita membuat konten dan konten tersebut itu ada yang salah atau melanggar dan sebagainya, maka timbal baliknya adalah ke
akun tersebut. Ya, contoh, kami pernah Bapak Ibu membuat konten terkait dengan anak-anak farmasi, ya, farmasi. Ya kebetulan pada saat itu kita sudah konten, kita sudah upload, tetapi ada yang kemudian apa? Komentar, mohon maaf, kan alat itu tidak boleh diangkat. Kenapa kok kemudian diangkat? Duh, hal seperti itu dikritisi oleh siapa? Netizen. Apakah kemudian kita akan marah? Ya tidak bisa kok kita marah. Karena netizen itu paham betul bahwasanya alat yang digunakan oleh anak farmasi itu jangankan diangkat, dipegang saja itu tidak boleh, karena akan berpengaruh pada hasil dan sebagainya. Loh, itu artinya apa? Yang sudah disiapkan saja itu masih apa? Masih salah. Bisa kita tarik kesimpulan, artinya apa? Membuat konten itu harus didampingi dengan orang yang tepat. Kalau misalkan di sini jurusannya adalah alat berat, ya jangan listrik yang kemudian mendampingi. Begitu juga ketika kita buat konten terkait dengan anak-anak listrik, ya jangan bagian pariwisata yang kemudian mendampingi. Bukan berarti tidak bisa ya, bisa, tetapi mungkin ada hal-hal tertentu yang kemudian itu menjadi penting. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini menjadi penting, ini menjadi hal yang harus kita perhatikan. Artinya ketika kita membuat sebuah konten, kita harus menyiapkan. Apa yang disiapkan? Satu, yang disiapkan adalah modelnya. Bapak Ibu, kita ngomong model itu sudah, kita tidak ngomong terkait dengan anak ini jurusan apa atau sekolah mana. Cari model yang terbaik untuk sekolah ini. Ya. Yang kedua, harus terkonsep. Ingat, harus terkonsep. Bapak Ibu, ketika kita buat konten jangan kemudian asal. Karena apa? Ketika Anda buat konten, otomatis Anda mengeluarkan biaya, mengeluarkan waktu. Jangan sampai biaya dan waktu itu kemudian gagal gara-gara asal kita buat konsep. Ya. Dan yang ketiga, kita kemas dengan baik. Kan? Kita kemas dengan baik. Pak, saya itu tidak bisa desain. Tidak semua bisa desain. Cuman kita ini belum terbiasa saja. Ya, kita belum terbiasa saja. Gitu kan? Maka hari ini kita praktek, coba kita biasakan Bapak Ibu sekalian ya. Kita biasakan bagaimana kita membuat desain sendiri. Minimal adalah untuk apa? Untuk jurusan kita sendiri. Untuk setiap ini program studi masing-masing. Gitu ya. Oke. Ini tampilan saja Bapak Ibu, artinya contoh saja yang kemudian kita buat misalkan dan seterusnya. Oke, kita kembali singkat di sini. Nah, bagaimana dengan konten Bapak Ibu sekalian? Saya refresh. Konten itu tidak hanya dalam bentuk video Bapak Ibu ya. Dalam bentuk teks pun itu juga berupa konten. Dalam bentuk lagu pun itu juga konten. Maka saat ini ketika kita bicara mengenai konten itu kan ada bicara mengenai menggunakan podcast. Ya, yang hanya suara saja. Itu juga lagi tren saat ini. Ya. Misalkan nih kita bicara mengenai tata cara membetulkan listrik pada saat atau tata cara ketika banjir untuk mengamankan aliran listrik misalnya. Itu bisa kita dengan suara. Ya. Yang kemudian kita upload di podcastnya SMK misalnya. Ya, dan seterusnya. Nah, ini kan salah satu cara. Jadi konten bisa dalam bentuk teks. Ya, kata-kata mutiara, kata-kata semangat dan sebagainya bisa kita buat. Atau dengan foto. Ya, atau dengan foto. Foto pun juga demikian Bapak Ibu, jangan sampai foto yang ala kadarnya. Gitu ya. Saya yakin tadi ada Bapak yang sudah aktif di Shopee ya, ketika menjual berbagai macam tanaman dan sebagainya. Saya yakin memfotonya adalah dengan estetik dan sebagainya. Jangan sampai ketika jualan makanan ternyata sampingnya itu masih ada kesetnya. Atau kemudian kita jualan makanan, kita fotonya berada di lantai. Kan aneh gitu Bapak ya. Maksudnya dodolan kok dikit nang lantai gitu ya. Maka kita juga harus melihat meskipun itu dalam bentuk foto yang kemudian kita buat. Ya. Kemudian ada lagi dalam bentuk apa lagi? Video Bapak Ibu. Ya, saat ini konten-konten yang kemudian bisa kita lihat itu dalam bentuk video. Ya, konten kreator saat ini semakin dihargai
oleh Instagram, oleh YouTube, oleh TikTok, ya, dibanding dengan gambar. Maka saat ini yang lagi tren memang dalam bentuk apa? Video singkat, 1 menit, 30 detik, tidak perlu lama-lama. Karena apa? Ada tahu alasannya Bapak Ibu? Apa? Bosan bisa saja. Yang kedua, eman pakai data maksudnya ya. Kalau videonya satu konten bisa sampai 2 menit itu kan orang itu akan apa? Skip gitu ya. Kalau nggak menarik kan skip gitu aja. Maka kita buat konten video itu ya 14 detik, 30 detik, paling lama 1 menit. Gitu ya. Nah, yang penting-penting saja. Ya, betul Pak. Maka kemudian kita harus buat. Ya, kita harus buatnya dalam demikian. Ya, dalam bentuk video. Kemudian atau dalam bentuk suara tadi. Ya, kita bisa buat podcast dengan menggunakan apa? Saat ini ada Spotify itu berikan akun gratis untuk kita untuk podcastnya, dan itu bisa kita manfaatkan. Ya, di Spotify, ya, di Joox, di YouTube dan sebagainya. Ya, ini Bapak Ibu yang kemudian prolog yang harus saya sampaikan terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu di dalam pembuatan konten ini Bapak Ibu yang terpenting. Konten itu tidak melulu kita bicara mengenai